Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2298 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Hosea pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu, negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir, jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir, jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara dengan tegas dan keras, menegur para imam, atau dalam konteks sekarang ini ditujukan kepada hamba Tuhan, gembala atau pendeta saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas seorang imam atau hamba Tuhan, pendeta, gembala itu sangat-sangat berat. Karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari mereka tentang pengajaran-pengajaran yang mereka ajarkan kepada umat Tuhan. Perhatikan ayat 1. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara. Tuhan mempunyai urusan dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada apa? Tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, ada tugas penting yang harus saudara kerjakan, ajarkan di tengah-tengah jemaat. Ada 3 hal. Yang pertama saudara, tugas imam, hamba Tuhan, gembala, pendeta, mengajarkan agar umat Tuhan itu yang pertama setia. Amin. Saudara, hamba Tuhan harus mengajarkan kepada jemaat supaya mereka itu setia ikut Tuhan. Amin. Apapun tantangan, persoalan, pergumulan yang mereka sedang alami saat ini,
hamba Tuhan harus memberikan mereka kekuatan, motivasi, semangat, supaya mereka tetap setia ikut Tuhan walaupun banyak tantangan. Saudara, mengikut Tuhan bukan berarti semua masalahmu beres. Justru di saat saudara ikut Tuhan, saudara harus pikul salib. Saudara, salib itu bicara penderitaan. Amin. Jadi saudara, ketika saudara mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, sejak saat itu saudara harus pikul salib. Harus rela menderita. Tapi tetaplah setia. Amin. Jadi seorang hamba Tuhan harus terus memberikan motivasi kepada jemaat ketika mereka dalam pergumulan, persoalan, supaya mereka apa? Mereka tetap setia ikut Tuhan. Amin. Setia dalam beribadah. Saudara, kalau kita mengikuti perjalanan pembacaan Alkitab kita dari Kejadian sampai Hosea saat ini, kita dapat melihat kenapa Tuhan murka kepada umat Tuhan, karena mereka berubah setia. Mereka tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat Tuhan murka kepada umat Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara malas beribadah, tidak mau lagi pergi ke gereja untuk beribadah, saudara ada dalam masalah besar. Saudara lihat, murka Tuhan itu dicurahkan kepada umat Tuhan karena mereka melupakan Tuhan, lupa beribadah kepada Tuhan. Jadi bersyukurlah saudara kalau hamba Tuhan saudara terus mengingatkan saudara, menegur saudara, supaya saudara datang beribadah ke gereja. Itu saya katakan hamba Tuhan yang baik. Dia tidak mau saudara ditimpakan malapetaka murka Tuhan karena saudara lupa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat Tuhan terus. Amin. Setialah beribadah kepada Tuhan. Banyak orang mengatakan, wah saya mau mati untuk Tuhan, saya berikan hidup saya untuk Tuhan. Tapi baru gerimis, nggak gereja. Saudara, bagaimana dengan komitmen saudara yang tadinya katanya mau setia ikut Tuhan, bahkan menyerahkan hidup untuk mati untuk Tuhan, tapi baru gerimis sedikit, hanya sedikit yang datang gereja. Bapak Ibu Saudara, setialah beribadah. Amin. Seorang hamba Tuhan harus mengajarkan supaya jemaat itu setia dalam hal melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan dalam konteks dunia pelayanan, ketika hamba Tuhan itu melayani umat Tuhan, itu sudah melayani Tuhan. Amin. Demikian juga dengan jemaat umat Tuhan. Ketika mereka melayani di gereja, mereka membantu pelayanan hamba Tuhan, itu juga sudah melayani Tuhan. Memang melayani Tuhan itu, saudara mungkin tidak mendapat upah gaji bulanan. Kecuali di gereja-gereja besar, saudara, mereka diberi gaji bulanan. Karena gereja mereka, keuangan mereka itu besar. Sehingga mereka berani untuk menggaji orang. Sehingga mereka bekerja profesional. Nah, saudara, ketika saudara ada di gereja yang baru merintis, gereja yang keuangannya juga masih morat-marit, saudara jangan tuntut hak gaji saudara, jangan. Layani saja dengan penuh sukacita. Kalau Tuhan melihat saudara setia melayani, masa sih Tuhan tidak berkati saudara? Saudara yang akan menikmati berkat Tuhan itu ya saudara sendiri, anak-anak saudara sendiri. Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa kalau saudara melayani Tuhan. Saudara bekerja kepada bos, pasti bulanannya saudara akan terima gaji, betul? Kalau saudara melayani Tuhan, saudara akan mendapat upah dari Tuhan. Dan itu pasti. Upahmu besar di sorga. Dan saya percaya bukan hanya di sorga, di dunia juga Tuhan akan berkati saudara dengan luar biasa. Amin. Setialah melayani.
Seorang hamba Tuhan harus mengajarkan supaya jemaat setia melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya mengajarkan teori. Kita harus baca Alkitab, kita harus renungkan itu siang dan malam. Tidak cukup hanya sampai di situ. Tuhan menuntut kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Ada berapa banyak orang Kristen hanya kuat teori, prakteknya nol besar. Aktif di gereja, tetapi saudara masih benci, masih dendam kepada sesama mereka. Masih sakit hati, masih iri hati, masih suka egois, suka terpancing emosi dan sebagainya. Saudara, saya mau bilang orang-orang seperti itu hanya hanya omong doang, saudara. Tapi praktek nol besar. NATO itu. No action, talking only, saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara setia melakukan firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman. Itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Amin. Apa yang saudara baca, dengarkan, renungkan itu, lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin. Dan yang berikut saudara, seorang imam harus mengajarkan kepada umat Tuhan tentang kesetiaan pada pasangan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus setia pada pasangan hidup kita. Hingga maut memisahkan. Amin. Jangan saudara baru menikah beberapa bulan sudah berubah setia. Ketika istrinya melahirkan yang tadinya bodinya langsing, sekarang sudah langsung saudara. Berubah setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kesetiaan kita juga dilihat Tuhan dalam perihal kesetiaan kita pada pasangan hidup kita. Orang yang setia, orang yang dapat dipercaya, mereka adalah orang-orang yang setia pada pasangan hidup. Makanya itu menjadi satu syarat sebagai seorang penilik atau diaken. Dia harus setia pada pasangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang Hosea ini, Hosea melayani umat Tuhan, yang dimana umat Tuhan itu berubah setia kepada Tuhan. Makanya kan Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikah dengan pelacur. Pelacur itulah gambaran orang Israel atau umat Tuhan yang tidak setia pada pasangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya setia pada iman kita, setia beribadah, setia melayani, setia melakukan firman Tuhan, dan setia pada pasangan kita. Yang kedua, tugas imam, hamba Tuhan, gembala, pendeta harus mengajarkan umat Tuhan agar umat Tuhan itu hidup dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup dalam kasih Tuhan, karena tanpa kasih, di dalam 1 Korintus pasal 13 di sana, kalau kita tidak memiliki kasih, maka semuanya percuma. Semuanya sia-sia, tidak ada gunanya, alias sampah yang tidak bisa lagi didaur ulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara sebagai seorang pemimpin, seorang yang cinta Tuhan, sehingga itu dapat tertransfer kepada jemaat. Jemaat memiliki kasih. Mereka cinta Tuhan, sama seperti seorang pemimpin yang cinta Tuhan. Kalau pemimpinnya tidak cinta Tuhan, begitu juga dengan umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang imam harus mengajarkan tentang kasih Tuhan kepada umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita mengasihi, kita dituntut mengasihi Tuhan itu lebih daripada segalanya.
Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi ayah ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak. Amin. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Bicara segenap bukan setengah, tetapi seluruhnya. Amin. Jadi Tuhan itu Allah yang cemburu. Dia tidak mau saudara mengasihi Tuhan setengah-setengah. Tuhan mau seluruhnya. Amin. Seluruh hatimu, seluruh hidupmu, seluruh apa yang menjadi rancangan, pikiran saudara, Tuhan mau semuanya saudara serahkan kepada Tuhan sebagai kasih, sebagai cinta saudara kepada Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan mau umat Tuhan itu bukan hanya mengasihi Tuhan garis vertikal ke atas yang bagus, tetapi juga harus garis horizontal, yaitu mengasihi sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam perjalanan umat Tuhan di zaman Hosea ini, kasih mereka kepada Tuhan itu sudah luntur. Makanya di ayat 2 di situ dikatakan hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Saudara, kenapa itu terjadi? Karena tidak ada kasih di dalam diri mereka. Sehingga yang mereka lakukan adalah berbagai macam kejahatan. Bapak ibu saudara dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara dan saya semakin dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu biarlah terus bertumbuh besar dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kasih Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita akan sangat mudah mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Kalau dulu kita sakit hati, dendam, marah. Tapi di saat kasih Tuhan itu menguasai kita, yang ada apa saudara? Belas kasihan. Yang ada adalah pengampunan. Amin. Tuhan mau saudara itu memiliki kasih itu. Amin. Dan seorang hamba Tuhan itu harus mengajarkan bagaimana mengasihi Tuhan yang benar dan mengasihi sesama yang benar. Itu tugas hamba Tuhan kepada umat Tuhan untuk selalu belajar mengasihi Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, tugas imam, hamba Tuhan, gembala, pendeta harus mengajarkan kepada umat Tuhan untuk mengenal Tuhan. Amin. Saudara, apa arti mengenal? Mengenal itu berarti mengetahui, tahu persis dengan orang yang ada di depan kita. Kita tahu dia. Banyak orang kan salah kaprah. Karena belum kenal, mereka menganggap orang itu sombong. Padahal kita belum kenal orang itu. Belum tentu apa yang kita prediksi itu, yang sombong itu betul ada pada sifat orang itu. Belum tentu, saudara. Ada orang yang kelihatannya baik, tetapi ternyata psikopat, saudara. Ternyata jahat. Betul? Ada orang yang kelihatannya garang, kelihatannya, ini seram orang ini. Tapi ternyata orangnya baik. Kadang-kala kita tertipu dengan apa yang kita lihat. Saudara dengar ini baik-baik. Kita harus mengenal Tuhan, artinya kita harus tahu betul siapa Tuhan kita yang kita sembah. Amin. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa umat Tuhan itu mereka terus melakukan dosa, melakukan kejahatan karena mereka tidak mengenal Allah. Ayat 6. Umatku binasa karena apa? Karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menegur dengan keras, baik itu kepada imam, kepada hamba Tuhan, gembala, pendeta, saudara, ataupun umat Tuhan. Dengar ini baik-baik, Tuhan akan menolak kita. Dan Tuhan akan mencampakkan kita kalau kita tidak mengajarkan pengenalan akan Allah kepada umat Tuhan, dan umat Tuhan mengeraskan hati, tidak mau mengenal Allah yang benar, maka kita akan binasa. Seorang hamba Tuhan, dia harus mengajarkan pengenalan akan Allah kepada umat Tuhan. Kalau dia sudah mengajarkan dengan benar, lalu umat Tuhan tidak menerima, itu urusan umat Tuhan. Ditolak Tuhan, urusan dia. Tapi kalau hamba Tuhan tidak mengajarkan kepada umat Tuhan pengenalan akan Tuhan yang benar, maka dosa-dosa umat Tuhan itu akan ditanggungkan kepada imam. Karena imam itu, hamba Tuhan, pendeta saudara, tidak mengajarkan saudara untuk hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua mengenal, tahu Presiden Amerika, Joe Biden. Nah, kita semua tahu. Tapi pertanyaannya, saudara kenal nggak secara pribadi siapa Presiden Amerika? Saudara mungkin hanya tahu tapi tidak mengenal secara pribadi. Ada berapa banyak orang Kristen itu seperti itu? Tahu Yesus siapa, oh dia Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi saudara, mereka tidak mengenal secara pribadi. Itu yang menjadi masalah. Dengar ini baik-baik, Tuhan mau saudara membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa saudara? Kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita mengenal. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita kerjakan, kita lakukan. Sebagai bentuk kita betul-betul mengenal pribadi Tuhan. Kita lakukan semua apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita lakukan, kerjakan semua hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Dia tahu, oh ini hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dia kerjakan. Oh ini Tuhan tidak suka. Ini dosa ini. Dia tidak lakukan. Itu orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Tugas imam, hamba Tuhan, pendeta itu sangat berat. Karena dia harus mengajarkan kepada umat Tuhan 3 hal ini. Kesetiaan, kasih, dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, tugas hamba Tuhan saudara itu harus mengajarkan 3 hal ini. Coba lihat dalam gereja saudara, sudah tidak diajarkan 3 hal ini. Nah, saudara sebagai umat Tuhan, saudara jangan pura-pura tidak dengar. Saudara harus mau juga diajar, supaya saudara tidak turut dibinasakan. Belajarlah setia di gereja saudara. Amin. Setia pada iman saudara, setialah beribadah, melayani, melakukan firman Tuhan, dan setialah pada pasangan saudara. Yang kedua, mari kita terus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, dan juga menerapkan kasih Tuhan itu kepada sesama kita manusia. Dan yang ketiga, kita mengenal Tuhan secara pribadi, membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan, dan mengerjakan semua hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau kita mengajarkan 3 hal ini, dan kita mau belajar melakukan 3 hal ini, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir, memenuhi dalam kehidupan kita. Kita dijauhkan dari malapetaka, dari bencana, dari tantangan-tantangan berat yang mencoba mencelakai kita. Tuhan akan melindungi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa lawat semua jemaat
semua umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, semua mereka dijamah Tuhan. Mereka semua diberkati Tuhan. Mereka semua mengalami mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang saat ini berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.